Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Terima kasih untuk kehadirannya pada saat teduh pada pagi hari ini. Mari kita mau siapkan segala pikiran kita, segala hati kita. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik baginya. Seperti di Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Persembahkanlah dirimu sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita buka saat teduh kita dengan kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih Bapa. Engkau mampukan kami kembali untuk bertemu bersama sahabat-sahabat kami terkasih dalam saat teduh pada pagi hari ini. Allah Bapa di dalam surga, kiranya Engkau pada pagi hari ini hadir bersama-sama dengan kami. Bapa, sebelum kami masuk lebih dalam lagi, kami mohon ampunilah segala dosa-dosa kami. Layakanlah kami ya Bapa, untuk mendekati tahta karunia-Mu yang kudus. Saat ini kami berdoa juga untuk kami yang melayani pagi hari ini ya Bapa. Biarlah segala yang kami lakukan hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu. Allah Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk jaringan internet yang kami gunakan, peralatan yang kami gunakan, biarlah kiranya Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah putramu sendiri. Allah Bapa di dalam surga, kami juga mau menyerahkan segala tubuh, jiwa, dan roh kami, segala panca indera kami ya Bapa. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan sepanjang hari ini, kami hanya dapat melihat-Mu, dan segala sesuatu yang kami perkatakan, yang kami pikirkan, hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu. Kuasailah kami saat ini dengan roh-Mu sendiri. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau mendengarkan suara-Mu. Beracaralah ya Bapa dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami siap Engkau pimpin. Amin. Mari sahabat terkasih, kita buka saat teduh pada pagi hari ini dengan melantunkan lagu Tak Terbatas. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sahabat terkasih, kita sangat bersyukur karena kita mempunyai Allah yang begitu sabar terhadap kita. Dia senantiasa menunggu kita, walaupun kita sering jatuh bangun untuk menyenangkannya, tetapi Dia selalu ada di sana. Mari sahabat terkasih, apapun kondisi kita saat ini, mungkin saat ini kita sedang ada di bawah, mari layakkanlah kita untuk senantiasa mendekatinya. Dia bukan Allah yang selalu menuntut kesempurnaan kita. Mari kita melangkah dengan berani untuk mendekatinya. Karena kita percaya, karena ketika kita mendekat kepadanya, Dia senantiasa memberikan kelegaan, memberikan pemulihan untuk kita. Mari sahabat terkasih, kita saat ini yang berkumpul pada pagi hari ini, kita mau dengan segala kondisi kita, apapun kondisi kita saat ini, kita senantiasa mau mengucapkan syukur dan berterima kasih atas kasih setianya yang senantiasa menyertai kita. Semusim demi semusim, saat ini kita ada di sini, bukan karena kehebatan kita, itu semua karena anugerah-Nya. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau mohon belas kasih Bapa untuk memenuhi hati kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Kami berkumpul, Tuhan, di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alatmu, biar kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh
Bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahkan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu, biar berbelas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan, biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, biar belas kasih, biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh bumi ini dipenuhi
api kemuliaan sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Marilah mendengarkan suaranya. Iveni, maaf suaranya Ci. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kau mampukan kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Saat ini Bapa, kami mau duduk diam mendengarkan suara-Mu. Lewat firman yang akan disampaikan oleh saudara kami terkasih Fenty. Allah Bapa di dalam surga, berbicaralah lewatnya Bapa. Kuduskanlah segala pikiran, perkataan, hati anak-Mu Fenty.
Biarlah segala yang keluar adalah berasal daripadamu. Dan kami yang ada di sini, secara pribadi lewat pribadi, mengalami perjumpaan pribadi denganmu, Sang Firman sendiri. Lembutkan hati kami, bukalah telinga kami ya Bapa. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Mari, mari Bapak Ibu dan teman-teman terkasih, kita mau baca bacaan hari ini. Pembacaan diambil dari Injil Yohanes. Ketika hari mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Hari sudah gelap dan Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sementara laut bergelora karena tiupan angin kencang, sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Mendekati perahu itu, mereka pun ketakutan. Namun ia berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Lalu mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu yang terkasih, Yesus berjalan di atas air. Kita dapat membaca kisah ini dari Injil Matius, Markus, dan Yohanes. Tapi jika kita membaca perlahan-lahan dan kita cermati kisahnya, saya mendapatkan beberapa perbedaan di antara ketiga kisah yang ditulis oleh masing-masing pengarang Injil. Yang pertama adalah di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33 dan Markus 6 ayat 45 sampai 52, Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu untuk menyeberang danau. Kita bisa baca di ayat 22 dan ayat 45. Lalu di Yohanes, inisiatif murid-murid Yesus sendiri yang mau naik ke dalam perahu untuk menyeberangi danau. Perbedaan selanjutnya di Matius 14, Yesus memilih untuk menyendiri dan memisahkan diri dari orang banyak karena dia mau berdoa kepada Bapanya di surga. Kita bisa lihat di ayat 23. Begitu juga ada di Markus 6, di ayat 46, Yesus memilih untuk jauh dari orang-orang karena dia mau berdoa kepada Bapanya di surga. Tetapi di Injil Yohanes, Yesus menjauh dari orang-orang dan pergi menghindari orang-orang karena Yesus mau diangkat menjadi raja. Dan Yesus tidak mau. Perbedaan selanjutnya di Matius, Yesus menyuruh murid-muridnya Petrus berjalan di atas air untuk datang kepadanya. Dan ketika itu Petrus berkata, "Guru, jikalau memang engkau, biarlah engkau menyuruh aku datang kepadamu." Dan Yesus bilang, "Datanglah dan engkau dapat berjalan di atas air." Tetapi di dalam Markus 4, di dalam Markus dan Yohanes, murid-murid eh, tidak datang kepada Yesus. Yesus tidak menyuruh murid-murid datang kepada Yesus, tetapi murid-murid yang menghampiri Yesus untuk Yesus naik ke dalam perahu mereka. Tetapi persamaan dari ketiga kisah ini adalah peristiwa ini terjadi ketika Yesus selesai mengadakan mukjizat penggandaan roti. Yang kedua, perahu yang terombang-ambing gelombang besar karena angin sakal dan murid-murid menjadi ketakutan. Yang ketiga, mereka menjadi takut dan mengira Yesus adalah hantu. Dan yang keempat, ketika Yesus naik ke dalam perahu, apa yang terjadi? Perahu menjadi tenang dan sampai ke tujuan. Oleh karena itu Yesus di setiap tiga kisah ini Yesus berkata, "Ini aku, tenanglah, jangan takut." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kata ketakutan
tidak bisa kita lepaskan dari pribadi kita masing-masing. Dari saya, dari Anda semua yang berkumpul di sini. Ketika kita menghadapi suatu permasalahan, ketika kita menghadapi suatu yang beban yang berat, apa yang muncul pertama kali? Yang muncul pertama kali adalah rasa takut. Ketika waktu itu saya harus menerima keputusan pengadilan untuk saya menjadi seorang single mom bagi anak saya, jujur saya takut. Tetapi seperti Yesus bilang, ini aku, jangan takut. Mama saya berkata, jangan takut, ada mama, ada bapak, ada teman, ada saudara-saudara lain. Dan saat itu hati saya agak tenang dan tidak takut. Walaupun sebagai manusia masih ada rasa takut, tetapi ketika kita percaya, ketika kita berserah, kita mengandalkan Yesus, kita mengandalkan Tuhan, saya percaya ketakutan itu akan sirna. Kita tidak bisa munafik. Kadang kita sudah berdoa, kita sudah berserah, tapi saat ini mungkin kita mengalami suatu pergumulan hidup, bisnis yang hancur, pasangan yang mungkin belum kembali, anak-anak yang masih terus membangkang, sakit penyakit yang belum tersembuhkan, ada rasa khawatir, rasa cemas, keuangan semakin menurun. Nanti ketika saya tidak punya uang, kita harus apa? Ketika kita kehilangan pasangan kita, kita harus seperti apa? Tetapi kita harus ingat bahwa di dalam Ibrani 2 ayat 14 menyatakan 14 sampai dengan 15 menyatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia akan menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka, supaya melalui kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dengan demikian, ia membebaskan pula mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takutnya kepada maut. Inilah kenapa rasa cemas, rasa takut selalu menghantui diri kita. Lalu bagaimana cara kita mengatasi rasa ketakutan itu? Di samping kita jangan mencari Allah-Allah lain, mencari kesenangan dunia, mengandalkan diri kita sebagai manusia. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus yang juga mengalami rasa takut. Dalam Ibrani 5 ayat 7 berkata, dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Lalu dalam Matius 26 ayat 36 sampai dengan 46, serta Markus 14 ayat 32 sampai dengan 42, berkisah tentang Yesus di Taman Getsemani, di mana sebelum dia ditangkap, Yesus berdoa, dan di dalam doanya ada ketakutan di dalam hati Yesus, di dalam diri Yesus, dan dia hanya berserah. Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidupku. Lalu yang ketiga, dalam Yohanes 12 ayat 27 sampai dengan 28, Yesus membiarkan rasa takutnya menggerakkan dirinya berdoa kepada Bapanya dengan iman yang lebih taat, lebih kuat lagi. Ia minta kepada Bapa untuk lebih dikuatkan imannya. Kita perlu ingat bahwa ketika ketakutan, kecemasan, kekhawatiran melanda hidup kita, secara tidak sadar kita membuka celah bagi si jahat untuk melilit tubuh kita, untuk mengekang kita, menghantui kita bahwa kita akan terus takut, bahwa kita tidak akan bisa selamat, bahwa kita tidak akan bisa menemukan jalan keluarnya. Dan itu yang membuat kita tidak fokus kepada Tuhan. Kita hanya fokus kepada masalah kita. Kita hanya fokus kepada apa yang ada di depan kita, mengandalkan kekuatan kita. Kita lupa bahwa kita mempunyai Allah yang besar, Allah yang mampu Allah yang mampu melakukan segala-galanya. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Tapi kita sering lupa, tapi kita sering merasa kita paling hebat, kita paling tahu, kita paling di atas Tuhan.
segala-galanya kita ada. Kita harus mempunyai iman. Karena dengan kita mempunyai iman, kita dapat melangkah dengan pasti. Kita dapat percaya bahwa di tengah badai menerjang kehidupan kita, terombang-ambing kita, ada Tuhan Yesus. Terus andalkan Dia. Mungkin dalam bacaan tadi kita dapat lihat para murid ketakutan ketika badai menerjang. Tapi Bapak Ibu, apakah kita ingat bahwa murid-murid Yesus adalah para nelayan, di mana badai dan angin adalah makanan mereka sehari-hari. Tapi mengapa mereka masih takut? Karena mereka tidak percaya pada Yesus. Padahal sebelumnya mereka baru melihat Yesus melakukan mukjizat, menggandakan roti dengan 5 roti dan 2 ikan. Belum lama kejadian itu berlangsung dan mereka lihat depan mata, mereka takut dan tidak percaya. Sampai berkata Yesus, inilah aku. Mereka baru percaya. Bapak dan Ibu yang terkasih, mungkin ketika kita taat, tidak lantas membuat jalan kehidupan kita rata. Ketika kita taat kepada Tuhan, tidak membuat jalan kehidupan kita mulus. Akan banyak badai dan gelombang yang menerjangnya. Tetapi, bagaimana sikap kita? Apakah kita mau mengundang Tuhan masuk ke dalam perahu kita? Apakah kita mau terus berjalan dengan kekuatan kita? Apakah kita mau terus berjalan dengan kacamata kuda kita melihat ke depan bahwa kita sanggup melaluinya, tidak meminta pertolongan dari Tuhan? Ingat kisah Daud, di mana Daud melawan Goliat. Goliat membawa pedang dan tombak, sedangkan Daud hanya membawa ketapel dan batu. Dan Daud hanya berkata, engkau datang dengan tombak, engkau datang dengan pedang, tetapi aku datang dalam nama Tuhan alam semesta. 1 Samuel 17 ayat 45. Di sini kita bukan melihat batu, bukan melihat alat yang dipakai Daud, tetapi yang kita lihat adalah iman akan Allah. Imannya Daud, dengan batu kecil dia bisa mengalahkan Goliat yang besar yang ditakuti oleh orang-orang Israel. Saya coba untuk merangkum dari bacaan ini. Yang pertama, semua masalah atau pergumulan yang kita hadapi, saya dan Anda hadapi itu atas izin Tuhan. Yang kedua, berdoa dan mengucap syukur dengan segala keadaan yang sedang kita hadapi. Yang ketiga, bersikaplah tenang dan sabar sebelum melihat mukjizat itu ada di depan mata kita. Kenalilah lebih dalam lagi Tuhan. Fokus hanya kepadanya. Undanglah dan hampirilah Tuhan untuk masuk ke dalam perahu kita, masuk ke dalam kehidupan kita, ke dalam komunitas kita, ke dalam pekerjaan kita. Dan peganglah tangan Dia. Berjalanlah bersamanya. Karena hanya Dia yang mampu membawa kita sampai ke tujuan kita dengan selamat. Sebab Yesus dan Bapa adalah penolong yang setia. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga apa yang kita baca hari ini, segala ketakutan kita dapat lalui dengan pertolongan Yesus. Karena Yesus adalah penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Tuhan Yesus penolong kami yang setia.
Tolonglah kami anak-anak-Mu yang sampai saat ini mungkin masih mengalami badai kehidupan. Tolonglah kami agar dapat mendengar lebih suara-Mu untuk lebih mengenal Engkau. Dan naiklah masuk ke dalam perahu kehidupan kami. Tenangkanlah pikiran kami. Berikanlah kami selalu kesabaran. Dan bawalah kami dengan aman sampai ke pantai yang telah Engkau janjikan, di mana kami dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacitamu. Karena kami percaya, hanya Engkaulah yang mampu membawa kami sampai ke sana. Kami juga berterima kasih ya Bapa, kami boleh berkumpul, kami boleh bersatu di dalam komunitas pemurnian hati ini. Kami mempunyai nahoda Pak Paulus dan Civila yang selalu mengingatkan kami untuk terus mengandalkan Engkau. Terima kasih kami boleh menggunakan 5 senjata kami. Terima kasih ya Bapa, segala kegiatan yang ada di dalam komunitas ini ya Bapa, PH Kids, Komsel, pembekalan Bible Study. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih. Karena itu Bapak, kami juga mau berdoa untuk komunitas kami, komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hatimu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hatimu yang maha kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan foto. Saya mulai layar pertama. Saya mulai layar pertama sebentar. Maaf ya. Oke, 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.